Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erdok Tapiano. Saya berasal dari Prodi Penyuluh Pertanian Berkelanjutan semester 5. Kampus saya adalah Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video ini teman-teman untuk memenuhi tugas UAS evaluasi penyuluhan pertanian. Yang dimana sebelum saya masuk lebih lanjut, saya akan membahas tentang bagaimana penyuluhan saya kemarin yang berada di Kelurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini kita langsung masuk saja. Saya di sini menggunakan model CIPP. Teman-teman, di sini CIPP adalah singkatan dari Context Input, Proses dan Produk, yang merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Daniel L. Sluvebem ya, dan rekan-rekannya pada tahun 1967 di Ohio State University. Model ini dirancang untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait program dan proyek, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya CIPP. Di sini kita mulai dengan Context Evaluation atau C-nya. Di sini menilai lingkungan dan kondisi di mana program dilaksanakan ini, termasuk analisis kebutuhan yang belum terpenuhi dan peluang yang ada. Dan yang kedua yaitulah Input Evaluation atau evaluasi masukan, yaitu mengkaji sumber daya yang tersedia seperti anggaran, fasilitas, dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program. Dan yang keempat yaitu adalah proses evaluation, yang dimana di sini kita memantau dan menilai pelaksanaan program untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul selama proses. Dan yang keempat adalah product evaluation, yang dimana kita mengukur hasil akhir dari program, termasuk efektivitas dan dampak dari program tersebut terhadap peserta atau masyarakat. Nah, di sini kita juga akan membahas bagaimana tujuan dari CIPP. Model CIPP ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan pendekatan ini, evaluator dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menentukan apakah suatu program harus dilanjutkan, diubah, atau dihentikan. Selanjutnya di sini nanti saya akan langsung masuk ke screen dan saya akan menjelaskan bagaimana hasil dari evaluasi saya kemarin. Sekian dari saya teman-teman, nanti kita bertemu lagi sambil kita bahas tipis-tipis. Let's go. Di sini kembali lagi teman-teman, sebelum kita melakukan penyuluhan, kita harus mempersiapkan lembar persiapan menyuluh. Yang dimana lembar persiapan menyuluh saya seperti ini ya teman-teman kemarin, dengan judul pembuatan pestisida nabati untuk mengendalikan hama kutu kebul atau kutu putih pada tanaman sayuran. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani untuk memanfaatkan bahan yang ada di sekitar untuk dibuat pestisida hama kutu kebul atau kutu putih pada tanaman sayuran. Kurang lebih untuk lembar persiapan menyuluhnya seperti ini ya teman-teman. Dan juga untuk sinopsis kita membuat satu halaman seperti ini ya teman-teman. Dan kemarin saya juga membuat kuesioner untuk mengevaluasi, ada 20, yang dimana ada 10 kuesioner tentang pretest kurang lebih seperti ini, dan post-test seperti ini ya teman-teman. Di sini setiap satu pertanyaan dilengkapi dengan 4 butir instrumen jawaban. Dan untuk skor penilaian, yang dimana skor 1 pemahaman awal sangat rendah, dan untuk skor 2 pemahaman awal rendah, dan untuk skor 3 pemahaman awal baik, dan untuk skor 4 pemahaman awal sangat baik ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja masuk ke Excel-nya, yang dimana saya sudah menginput datanya kemarin seperti ini. Setelah saya lakukan penyuluhan, saya mendapatkan untuk pretest, ibu-ibu di Kelurahan Madurejo ini belum terlalu mengerti dan belum tahu cara untuk membuat pestisida nabati dengan menggunakan sunlight ini ya teman-teman. Yang di sini terlihat dengan pengetahuannya ada di angka 2 dan 1, dan di sini untuk rata-rata persentasenya yaitu berada di 25% teman-teman. Dan untuk itu setelah saya lakukan penyuluhan, di sini terdapat perbedaan yang signifikan, yang dimana pengetahuannya dari 1 dan 2 ini meningkat menjadi 4 dan 3 ya teman-teman. Dan di sini untuk persentasenya juga naik menjadi 56%, yang dimana jumlah kenaikan pengetahuan di sini untuk post test
ini untuk yang pertama ini atas nama Ibu Sukreni ini dia naik pengetahuan sebanyak 2,1 teman-teman, alias 21%. Dan untuk nilai keseluruhannya ini ibu-ibu ini mendapat tambahan pengetahuan sebanyak 31% ya teman-teman. Dan di sini dari hasil kita post test dan pretest kita dapat langsung menganalisis bagaimana hasilnya. Di sini kita menganalisisnya dengan melihat jumlah interval kelasnya, yang dimana nilai interval kelas ini kita dapatkan dari nilai maksimal dikurang nilai minimal dan dibagi dengan jumlah kelas, yang dimana di sini jumlah kelasnya itu ada 4, dan juga untuk jumlah responden kita ada 4. Skor tertingginya kenapa 4 teman-teman? Karena di untuk jawaban kuesioner tadi ada 4, dan untuk jumlah skor terendah kenapa 1? Karena jumlah skor terendahnya ada di 1. Dan di sini kita kemarin jumlah respondennya 15 dikali dengan jumlah skor tertingginya 4 mendapatkan hasil 60 untuk nilai maksimal. Dan untuk nilai minimal kita mendapatkan di angka 15, yang dimana dari 15 responden dan jumlah skor terendahnya 1. Yang dimana kita mendapatkan nilai interval kelas dengan 60 dikurang 15 dibagi 4 sama dengan 11,25. Yang dimana di setiap kelas ini akan mendapatkan pengurangan sebanyak 11,25 untuk mengukur di mana tingkat pengetahuannya masuk. Dan di sini kemarin untuk yang pretest kita mendapatkan di angka 25,1 atau 25%, yang dimana klasifikasi kelas pelaksanaan di sini sangat rendah karena di sini dia masuk di nilai D ya teman-teman. Jadi sebelum kita lakukan penyuluhan kita mendapatkan hasil seperti ini, dan juga setelah kita lakukan penyuluhan di sini kita mendapatkan angka di 56,1 atau 56%, yang di mana hasil penyuluhan ini terdapat pada klasifikasi kelas pelaksanaan sangat tinggi, karena di sini dapat penaikan sebanyak hampir 26%, maka hasil penyuluhan ini dapat dikatakan sangat efektif dan sangat berpengaruh bagi ibu-ibu di Kelurahan Mandorejo ini. Jadi sekian video penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan juga saya ucapkan terima kasih karena telah menonton teman-teman. Sekian dari saya, selamat sore.